Sebuah usaha tak mungkin akan mengkhianati hasil. Dan itulah kini yang dirasakan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yang mana keduanya sukses membangun Rans Entertainment, yang sebelumnya dimulai di sebuah garasi dan hanya memiliki 3 orang karyawan. Usahanya kini sudah besar dan dikenal banyak orang. Raffi Ahmad pun mengungkapkan jika tak boleh langsung puas dengan hasil yang ia raih saat ini. Raffi Ahmad pun mengungkapkan jika dirinya tidak boleh langsung puas dengan hasil yang ia raih saat ini. Buat yang ngasih pesan buat anak-anak muda semuanya, kita juga tidak bermimpi untuk bisa menjadi seperti ini, karena memang cita-cita saya dulu mungkin bukan pengen jadi orang kaya, cita-cita pengen jadi orang bahagia. Jadi dengan apapun itu ya kita syukuri. Jadi dulu cuma di garasi 3 karyawan atau 4 karyawan, lupa, 3 karyawan dengan saya sama dia berlima. Akhirnya dari mulai garasi pelan-pelan dan semuanya juga kita kerjakan di rumah. Ibaratnya jadi ya itu, jadi nggak pernah untuk takut dimulai semuanya dari kecil dulu, asal kita fokus, kita tahu apa yang mau kita kerjain dan kita mau belajar. Puas atau bahagia, semuanya yang penting ini kita tidak boleh merasa puas terus. Kalau aku sih intinya selama gue masih bernafas dan gue masih hidup ya terus, gue tidak boleh berpuas diri. Dan kalau gue tipenya tuh orangnya istirahat boleh sejenak, setelah istirahat kita balik ke track kita, jadi nggak boleh kata menyerah sampai kita mati itu baru nyerah. Bulan November sih dia udah nggak ngambil banyak acara, udah fokus karena kondisi juga kan sekarang memang lagi COVID begini, masih ya meskipun kita udah jauh membaik tapi kan kita jaga-jaga karena mau lahiran. Saya pun nggak terlalu banyak ambil kerjaan yang memang tambahan-tambahan gitu, karena memang udah sampai anak lahiran. Ya ini kan udah mau akhir tahun juga, mungkin awal tahun lagi baru mulai kita banyakin aktivitas. Cuman sekarang ya kita lebih fokus di Rans. Ya lagi, tapi alhamdulillah kita juga dapat rezekinya tuh kerjanya juga nggak jauh-jauh dari rumah gitu. Jadi kita kerjanya di rumah semua. Ya dijalanin aja gitu. Semenjak sudah menikah dan sudah menikah, apapun rezeki anak, rezeki menikah, istri, didoain keluarga itu pasti ada aja. Jadi nggak usah pernah takut, apa yang kita kerjakan juga baiknya kita bagi ke keluarga, kita kasih ke keluarga, karena ya mau apa lagi, hidup kan buat cari berkah. Selain Raffi, suatu proses yang dimulai dari nol juga dirasakan oleh Atta Halilintar yang sempat menjadi penjual keliling di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Telah sukses memiliki rumah dan 1 klub sepak bola, Atta Halilintar pun ungkap rasa syukurnya atas segala karunia yang diberikan Tuhan untuk dirinya. Aku tinggal di daerah sini ini dulu awalnya dari dagang ya. Jadi aku tuh dulu karena kondisi ekonomi sempat jualan kan di sinilah, di lampu merah sana, di dekat billboard di Pondok Indah Mall gitu kan, di Masjid Pondok Indah. One day paling nggak aku bisa tinggal di daerah sini. Akhirnya waktu itu tercapai. Tapi caranya adalah waktu itu punya modal usaha, sewa rumah untuk bawahnya itu dijadiin kayak apa ya, kayak jualan baju muslim. Terus depannya siapapun yang mau nitip mobil nanti tinggal sharing hasil gitu kan. Masih sewa-sewa terus, setelah 5-6 tahun waktu itu aku sewa. Gak nyangka akhirnya bukan hanya punya rumah tapi bisa membangun rumah gitu. Jadi lebih ke historinya lah, jadi dalam diri sendiri juga ngerasa bersyukur dan ngerasa wah ternyata proses hidup itu luar biasa ya. Dari dulu misalnya jalan-jalan di pinggir ini, jualan-jualan, sampai akhirnya tiba-tiba bisa bangun di daerah sini. Wah itu feeling blessing banget lah dari Allah. Mungkin karena niat juga dari dulu kan, kalau misalnya aku bekerja semoga anakku tuh nggak sesusah aku dulu gitu. Jadi dengan rumah itu mungkin nanti dia lahir, dia udah tinggal, yang penting dia nggak jadi anak yang manja, harus jadi anak rajin belajar, jadi anak yang berbakti sama orang tua, yang baik, yang peduli sesama, yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Ya alhamdulillah lah ya, namanya bener ya kata orang kan, keluarga itu bikin nambah rezeki bener, terus banyak anak banyak rezeki juga bener gitu. Jadi menurut saya sih bersyukur lah ya. Bukannya gimana-gimana sih, tapi lebih kayak seneng lah ya, lebih seneng, kebahagia. Kalau goals gimana-gimana ya, setiap anak aku kan masih muda ya, masih banyak yang harus dikejar. Cuman kalau sekarang lebih tahapnya pengen kerjain sesuatu tuh yang
yang penting happy aja, mikirin keluarga juga gitu. Jadi nggak mau terlalu puyeng-puyeng. Ambisinya diturun-turunin, nggak terlalu ambisi pengen ini, pengen itu, enggak. Ya memang kan kita kerja buat keluarga ya, pasti kan apapun yang dikerjain pengen nanti keluarga tuh kedepannya bahagia gara-gara bapaknya ini kerja dari dulu sampai sekarang. Ya dengan menyiapkan apa kebutuhan mereka, menyiapkan ininya, itunya, itu menurutku jasmani rohaninya segala macam itu kan adalah bukti kita sayang sama keluarga gitu. Jadi menurut, waduh, belum nyampe sih ke situ, tapi baru kepikirnya saya penting juga sih itu. Tapi sampai sekarang aja saya nggak terlalu orang yang kayak apa-apa asuransi gitu sih. Tapi itu bagus untuk dipikirkan. Selain dirinya telah sukses berhasil meraih segala impiannya, Atta Halilintar juga telah berhasil mempersatukan dua keluarga yang tak pernah berkumpul sebelumnya. Usaha Atta Halilintar dalam mempersatukan keluarga pun membuat Gus Miftah merasa kagum atas usaha Atta yang mana dirinya mengungkapkan bahwa upaya mempertemukan dua keluarga yang dilakukan oleh Atta sangat luar biasa. Itu salah satu kemarin yang saya bicarakan dengan si Atta. Saya bilang sama dia, proud of you, dia bilang. Kenapa? Bisa menyatukan 3 keluarga menjadi satu. Itu memang cita-cita Atta dari dulu. Cita-cita Atta dari dulu. Makanya begitu kemarin terjadi pertemuan itu, keluarganya KD, terus kemudian keluarganya Atta dan keluarganya Anang, itu bagi saya luar biasa. Dan ini rekornya si Atta. Itu betul-betul inisiatifnya si Atta sama si Aurel. Kita kan hari ini karena saya sebagai penasihat AHPS Padi ya, akhirnya kita memang agak sering ketemu. Bisa seminggu 3-4 kali, karena banyak hal yang kita bahas. Termasuk sepak bola, termasuk keluarga, termasuk besok rencana 7 bulanan itu. Dan termasuk dia pengen bikin pesantren, dan termasuk usaha-usaha lain, termasuk Omah Asa ini. Bahkan tadi dia berinisiatif untuk membuat WA Group Omah Asa ala Atta. Padahal kita udah punya, dia buat sendiri dan kita dimasukkan. Adminnya malah si Atta sendiri. Saya pikir karena kita sering ketemu ya akhirnya banyak didiskusikan. Ya saya nggak kaget karena memang ada upaya untuk itu. Kan beberapa kali si Atta gandeng Mbak Kade untuk ikut nyanyi bareng, termasuk ketika peluncuran tim AHA. Itu sebagai langkah awal untuk menyatukan keluarga itu. Terus kemudian Mas Raul Lemos juga memberikan hadiah kepada Aurel ketika ulang tahun. Itu langkah-langkah itu sudah step by step dari sebelum. Jadi bukan kok ujuk-ujuk atau tiba-tiba, tapi sudah ada pendahuluan sebelumnya. Maka kalau terjadi pertemuan itu, 3 keluarga itu, saya cuma bilang kemarin ini ke depan perlu dikembangkan lagi supaya lebih harmoni. Inilah ajaibnya dari pernikahan mereka. Iyalah, biasanya orang itu kalau menikah malah kadang-kadang jauh dari orang tua kan. Ini justru pernikahan mereka bisa mendekatkan orang tua, bahkan mendekatkan banyak keluarga. Ini kan bisa dijadikan contoh dan teladan. Kenapa enggak? Nah, itu. Makanya salah satu fungsi pengajian kita di sini besok kajian itu ya. Saya pengen pengajiannya itu apa? Bukan one way, bukan hanya dari saya kepada mereka, tapi mereka juga bisa sharing terhadap pengalaman mereka. Termasuk kemarin Atta bilang, aku besok minta tema Gus apa tentang bagaimana kita bersikap sebagai orang yang populer. Jangan sampai kemudian kita sombong, teman-teman artis ketika sudah punya nama dan lain sebagainya. Itu besok bagian dari kajian yang akan kita bahas. Dan itu usul dari Atta Halilintar. Banget, saya langsung telepon dia kok, kamu keren lah bilang. Dan itu betul-betul kita syukuri karena memang itu betul-betul inisiatifnya si Atta. Yang sudah kemarin minta nama ke saya malah si Rizky Bilar. Nah, saya kasih nama Muhammad. Terus terusannya siapa ya besok ditunggu. Nah, tapi kalau si Atta belum.